Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله, maka disebabkan oleh kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau mampu bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, jika engkau adalah orang yang kaku, ghalidhal qalbi, keras jiwamu, lam faddu min haulik, maka mereka akan pergi meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka bermusyawarah dalam berbagai urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka jika engkau telah memiliki azam, memiliki azimah, keinginan dan kehendak yang kuat, fatawakkal 'ala Allah, maka ambil keputusan tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini merupakan pelajaran besar dalam pendidikan Islam, di mana mendidik adalah sebuah proses yang bertopang kepada kasih sayang. Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang sukses. Beliau telah berhasil merubah sebuah kaum yang disebut di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 dengan sebutan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan mereka itu sebelum dididik oleh Rasulullah SAW, mereka itu ada pada kesesatan yang nyata. Mereka ada pada keterbelakangan. Mereka berbuat hal-hal yang di luar dari kewajaran. Bagaimana mereka menyembah berhala. Bahkan lebih buruk daripada itu, setelah selesai menyembah berhala, mereka memakan berhala itu, karena berhala itu mereka yang membuatnya, terbuat dari makanan. Kemudian kaum yang terbelakang itu berhasil dididik, diproses oleh Rasulullah SAW menjadi umat terbaik, sehingga kita membaca pada ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian telah menjadi umat terbaik
yang pernah dimunculkan di tengah para manusia. Jadi kita lihat ini tingkat kesuksesan Rasulullah SAW dalam mendidik. Di mana pendidikan itu adalah sebuah proses pembiasaan. Kita lihat Rasulullah SAW melakukan proses itu. Dan dalam sekian tahun, dengan proses yang demikian hebatnya, berubahlah suatu kaum. Maka kita pun memerlukan untuk mempelajari bagaimana prosesnya. Kita lihat inti daripada pendidikan itu adalah kasih sayang. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan menyebutkan kasih sayang. Dikatakannya fabima rahmatim minallahi, maka disebabkan oleh kasih sayang Allah kepadamu wahai Muhammad, lintalahum, engkau mampu berlemah lembut kepada mereka, kepada para sahabat. Kita lihat bahwa kemampuan untuk berlemah lembut itu adalah sebuah karunia dari Allah, di mana kelemah lembutan seorang pendidik itu dilahirkan oleh kasih sayang Allah, sehingga orang yang dikasih sayangi Allah pun akan berkasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Maka kita lihat pada ayat ini pula dibicarakan sesuatu yang sebaliknya. Walau kunta faddan, kalau engkau adalah orang yang kaku sehingga tidak bisa menerima nasihat dari orang, masukan dari orang, pendapat orang lain, melihat kenyataan dan tidak mampu memakluminya, menyikapi kenyataan itu dengan kekakuan. Pokoknya harusnya seperti ini, saya tidak mau tahu. Ini kekakuan, itu fadh. Sehingga nanti yang akan keluar dari lidahnya adalah kata-kata yang keras, yang kaku, yang tidak bisa menerima keadaan dan kenyataan. Kemudian ghalidhal qalbi, keras jiwamu, sehingga menjadi orang yang qasiyal qalb. Jiwanya itu sulit untuk berhadapan dengan kenyataan. Dia selalu memaksakan kehendak. Dia selalu memaksakan pendapat, sehingga pendapatnya harus diterima. Kalau tidak, maka dia akan lompat, dia akan pergi. Maka kalau seorang pendidik itu bersifat seperti itu, Allah katakan lam faddu min haulik, mereka akan pergi meninggalkanmu. Sehingga kita lihat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang bersikap lin, lemah lembut. Dan lin adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau setelah menyebutkan ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum, rahmatum minallah, maka disebabkan kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau mampu berlemah lembut kepada mereka, rahmah, ini adalah kasih sayang minallah, dari Allah. Sehingga kemampuan untuk bisa berkasih sayang itu asalnya dari Allah. Kasih sayang itu sumbernya dari Allah. Allah jika mengasihi sayangi suatu kaum atau seseorang, dia akan bersikap pula, berkasih sayang pula.
Seorang tabi'i, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Hadza khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah bihi. Wa hadhihi al-ayatul karimatu syabihatun biqaulihi ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hadza khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan berkasih sayang itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan sifat itu. Sehingga ayat ini memiliki keserupaan dengan ayat 128 dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Betapa mulianya buat dia apa yang menjadi kesulitan kalian. Dia sangat peduli kepada kalian, dan dia adalah orang yang penuh dengan kasih dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita lihat ini, Allah memuji Rasulullah SAW dengan kasih sayang pada surat Ali Imran ayat 159 yang kita sedang bahas ini, dan pula pada surat At-Taubah ayat 128 tadi. Jadi kita lihat ini inti dari pendidikan Islam, bahwa pendidikan adalah kasih sayang, di mana orang yang ingin mendidik maka dia harus mengasihi dan menyayangi. Kita tahu bahwa kasih sayang itu melahirkan dua sikap. Sikap simpati dan sikap empati, di mana orang yang di jiwanya ada kasih sayang, dia akan bersimpati kepada setiap kebenaran, kebaikan dan manfaat. Sebaliknya, dia pun akan berempati terhadap setiap kesalahan, keburukan, dan apapun yang mengganggu dan berbahaya. Sehingga seorang pendidik dengan kasih sayang itu, dia akan melihat orang yang berprestasi itu, memandangnya dengan memuliakannya, mengapresiasinya, memberikan sesuatu yang mendukungnya. Di saat melihat ada orang yang berbuat kesalahan, keburukan, dan sesuatu yang mengganggu, bukan dihancurkan, tapi berempati, merasa kasihan. Orang ini mesti bodoh. Orang ini mesti adalah orang yang lalai. Maka mereka itu harus ditegur, harus dinasehati, harus diperbaiki, harus didoakan. Sehingga kita perhatikan pada ayat yang sedang kita bahas ini, dikatakan fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Ini bentuk kasih sayang. Di saat ada orang berbuat salah, bukan kita habisi, kita hancurkan, bukan. Maafkan. Kita maklumi, orang ini bodoh, orang ini lalai. Sehingga kita lihat Rasulullah SAW membedakan para sahabat. Ada para sahabat yang ilmu dan amal solehnya itu sangat kuat. Ada para sahabat yang baru saja masuk Islam, masih bodoh, masih belum mengerti banyak tentang Islam. Maka dibedakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita lihat di saat yang berbuat salah itu adalah A'rabi, orang Badui. Meskipun kencing di masjid sekalipun, ternyata Rasulullah SAW melarang orang untuk marah, memukulinya, atau memarahinya.
dilarangnya. Justru diperlakukan baik oleh Rasulullah SAW. Dinasehatinya. Ini berhadapan dengan orang bodoh yang harus dimaafkan dan dimaklumi. Di saat berhadapan dengan orang-orang yang sangat berilmu, contohnya adalah Usamah ibnu Zaid. Di saat dia tetap membunuh musuh yang waktu itu telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW menghadapinya dengan muka yang merah padam. Sangat marahnya beliau kepada perbuatan Usamah tetap membunuh orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga Usamah ibnu Zaid mengatakan, alangkah indahnya nasibku kalau aku baru masuk Islam saat itu. Karena beliau tahu bahwa kalau aku ini baru masuk Islam akan dimaklumi oleh Rasulullah SAW dan tidak akan marah semarah itu. Jadi kita lihat di sini, seorang pendidik adalah seorang yang pemaaf. Dia harus memaklumi keadaan. Dia harus menerima kenyataan. Sehingga dia tidak memaksakan kehendak. Dia tidak bersikap kaku. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Sehingga orang yang salah, bisa jadi kesalahannya itu bukan kesengajaan, bukan karena ilmu, tapi karena bodoh, karena lalai. Maka mintakan ampunan kepada Allah bahwa mereka itu berbuat demikian karena bodoh. Sehingga kita pun mendapati cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW mendapat penolakan yang demikian keras dari orang-orang Taif. Saat beliau diusir dari Taif, dilempari batu, dihina, dicaci maki, terus beliau berjalan. Sehingga di tengah perjalanan di saat beliau itu beristirahat, datanglah malaikat Jibril bersama malaikat Akhsyabain. Dikatakannya, wahai Muhammad, ini aku datang bersama malaikat Akhsyabain. Malaikat Akhsyabain artinya malaikat penjaga bukit Akhsyabain. Maka malaikat Akhsyabain pun bersalam kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, aku ini diperintah oleh Allah untuk taat kepadamu, menjalankan perintahmu. Maka kalau engkau kehendaki, aku akan lemparkan bukit Akhsyabain itu kepada mereka. Wahai Muhammad, tidak, kata Rasulullah, jangan engkau lakukan itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Aku berharap dari punggung mereka nanti akan lahir orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Jadi kita lihat, ini kasih sayang Allah di hadapan orang bodoh, orang yang lalai, orang yang belum tersentuh oleh ilmu. Maka kewajibannya adalah menasehati, mendoakan, memaafkan. Wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka bermusyawarah. Rasulullah SAW begitu banyaknya catatan bagaimana musyawarah beliau kepada para sahabat, sehingga begitu banyaknya musyawarah yang beliau lakukan baik secara khusus ataupun secara umum. Secara khusus beliau sering bermusyawarah dengan orang-orang sekelas Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Begitu seringnya kita mendapati catatan musyawarah beliau. Dan musyawarah beliau yang bersifat umum kepada seluruh para sahabat banyak sekali dilakukan. Baik itu pada saat perang Badr, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, kemudian Hudaybiyah dan seterusnya. Jadi kita lihat, ini sikap Rasulullah SAW. Pendekatannya itu sangat persuasif sekali.
Beliau itu sangat pandai dalam mendekati para sahabat, dalam usaha beliau untuk mengerti keadaan mereka, sehingga setiap keputusan beliau itu betul-betul memenuhi hikmah, baik dan benar. Baik saja tidak cukup, benar saja tidak cukup, tapi harus baik dan benar. Di mana baik itu berbicara tentang mutu, benar itu berbicara tentang akurasi dan ketepatan. Halal haram itu adalah kebenaran, tapi tayyib, baik itu adalah kesesuaian dengan kebutuhan, di mana yang halal itu banyak sekali, tapi yang kita butuhkan yang mana, itulah yang baik buat kita. Sehingga di saat kebutuhan itu berkualitas, maka itulah yang disebut dengan baik. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan kepada beliau, memberikan hak kepada beliau. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah memiliki kehendak yang kuat, azimah, azam, maka putuskan dan bertawakal engkau kepada Allah. Jadi musyawarah itu dilakukan sebatas untuk melihat mana yang benar, mana yang baik. Setelah itu tetapkan. Allah akan membantu orang yang bertawakal kepada Allah. Sehingga pada ayat ini kita memetik pelajaran penting dalam hal pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam itu intinya adalah pada kasih sayang, di mana adalah kesalahan besar seorang guru yang pekerjaannya memaksakan kehendak. Alangkah salahnya di saat seseorang itu tidak memberikan hak untuk bermusyawarah kepada murid-muridnya. Sehingga pendekatan yang baik adalah pendekatan yang persuasif, di mana orang itu punya hak pula untuk menanggapi, untuk memberikan masukan, sehingga suasana pun menjadi hidup. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang sukses, karena benar-benar pendidikan beliau proses yang benar-benar bertumpu kepada kasih sayang yang memenuhi syarat hikmah, yaitu baik dan benar. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.